Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa aqrim min nuril fahmi wa ta'alina min ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana min hilmi wa sa'id lana abwaaba fadlik wa nasur alaina min hazani rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para asatidz yang saya hormati, ketua pengajian Bapak Asmaul dan jajarannya, Bapak Mansur, Bapak Supagio, dan juga yang saya hormati guru kita Bapak Ustadz Ihsan, Ustadz Asmat, Bapak Subur, dan juga para tokoh masyarakat yang saya tidak sebutkan nama namun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya. Yang istimewa yang menarik pada malam hari ini Pak Suparna dengan Bapak Furqon, mudah-mudahan sehat selalu, diberkahi keluarganya. Jamaah malam Senin rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah sampai malam Senin lagi. Sekarang sudah masuk bulan Dzulqa'dah. Sedikit lagi bulan Dzulhijjah ya. Dan yang kedua, salawat dan salam marilah kita telah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini saya melanjutkan tentang menghormati masjid. Ya, kemarin baru sedikit, sekarang kita lanjutkan sedikit lagi tentang memakmurkan masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi ilmihi wa barakatihi. Amin. Ya ahi liyakuna al-masjid baitaka fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-masjid buyutal muttaqin. Nah, kemarin Salman Al-Farisi beli budak, lalu budaknya dinasihatin. Nasihat pertama, ya ahi tafarruq lil ibadah qabla yazina bika minal bala. Budak, hidup pakai buat ibadah, mumpung lagi sehat, mumpung lagi tidak terkena musibah. Karena kalau udah nggak sehat, kena musibah, kalau udah tua nggak bisa ibadah, sulit untuk sempurna ibadah. Terus yang kedua, pergunakan waktumu memperbanyak doa, minta sama orang mukmin, terutama orang yang dizalimin. Terus selanjutnya, perbanyaklah bersedekah kepada yatim. Tujuannya buat apa? Yalinul qalbi, untuk melunakkan hati dan juga mengabulkan hajatmu. Jadi kalau kepengen hajatnya dikabulkan, maka bersedekahlah kepada yatim. Ya. Terus selanjutnya apa? Pesannya yang selanjutnya, ya ahi liyakunal masjid baitaka. Jadikanlah masjid itu rumahmu. Ya. Kenapa? Karena aku mendengar Rasulullah SAW yaqulu bersabda, al-masjid buyutal muttaqin. Masjid itu adalah rumahnya orang bertakwa. Jadi kalau kita merasa bertakwa, maka masjid kita jadikan seperti rumah kita. Artinya apa? Rumah kita jaga, kita lindungi, kita ramein. Ya. Tuh. Kalau kita orang bertakwa, kita menjadikan masjid seperti rumah, apa yang Allah akan berikan? Wa qad daminallahu ta'ala liman kanat buyutuhum. Allah akan menjamin orang-orang yang menjadikan rumahnya seperti rumahnya sendiri. Apa jaminannya?
birruhi warahah, dengan kesenangan dan kesejahteraan. Jadi orang yang menganggap masjid itu sebagai rumahnya, maka Allah akan berikan kesenangan, kesejahteraan, dan juga al-jawari ala sirat, akan Allah berikan keselamatan ketika menyeberang siratul mustaqim. Wa najah minan nar, dan Allah akan selamatkan dari api neraka. Ya. Maka sekarang jadikanlah masjid itu seperti rumah kita. Kalau kotor kita sapuin, ya, kita pelin, ya. Wa ila ridwani rabbi, dan yang terakhir mendapatkan ridho dari Allah. Qala al-Hakim bin Umair, ya, berkata Hakim bin Umair, sahabat Rasulullah SAW, kunu fid dunya adyafan, jadilah kamu di dunia itu seperti tamu. Nah, jadi kita di dunia ini seperti tamu, ya kan? Kalau namanya tamu nggak lama, ntar juga pulang. Jadi kita di dunia ini tamu, nggak lama. Wattakhidul masajid buyutan, dan jadikanlah masjid itu rumahmu. Wa'alimu qulubakum raqqah, dan lembutkanlah hatimu. Wa aksaru tafakkur wal bukai, dan perbanyaklah tafakkur dan nangis, ya, karena dosa, ya. Ya, ahlan wa sahlan, apa aja ini. Wa tahtalifanna bikumul ahwa, dan jangan kau jadikan pikiranmu itu kacau gara-gara ngikutin hawa nafsu. Tapi tafakurlah, memikirkan, ya, ciptaan Allah, merenunglah karena nikmatnya, nangislah karena dosa. Jadi jangan mikirin nafsu terus, ya. Itu qala Qatadah radhiyallahu anhu, maka lil mu'min may yara illa bisalasi mawatin. Qatadah radhiyallahu an berkata, tidaklah seorang mukmin itu melihat sesuatu kecuali dalam 3 perkara. Yang pertama apa? Masjidun yu'ammiruhu, masjid yang dimakmurkan. Jadi yang lain jangan dilirik. Pokoknya bagaimana caranya masjid makmur. Makmur itu bukannya rame, ya, bukannya rame doang, tapi juga bermanfaat, ada unsur pendidikan, ya. Wa baitun yastaruhu, dan jadikanlah, yang kita perlu perhatikan, rumah sebagai penutup, ya. Jadi rumah itu sebagai pelindung, ya. Wa hajat la ba'sa, dan kebutuhan yang sekedarnya. Jadi yang lain nggak boleh, pokoknya hanya satu masjid yang kita ramaikan, rumah untuk menjadi pelindung kita, dan hajat sekedar yang kita butuhkan. Faqalan nazal min sibra al-munafiqu fil masjid katayritil qafas. Ya. Imam Najal bin Sibra mengatakan orang munafik di dalam masjid itu seperti burung di dalam sangkar. Nah, kalau burung dalam sangkar, ya seenak-enaknya di dalam sangkar, pasti burung pengen keluar. Nah, orang munafik di dalam masjid ya nggak betah, pasti kepengen, walaupun masjidnya udah adem, udah enak, pasti kepengen keluar, ya kan? Wa an Khalaf bin Ayyub annau kana jalisan fil masjid fa'atahu gulam mau yas'alu an syai'in. Seorang sahabat bernama Khalaf bin Ayyub ketika sedang duduk di masjid, tiba-tiba pembantunya datang nanya sesuatu. Akhirnya Khalaf bin Ayyub ini tidak menjawab, diam saja.
Karena nanya terus, akhirnya Khalaf keluar baru menjawab. Ya, jadi dibawa keluar dulu, baru dia jawab. Faqila lahu min dalika ma takalamtu fil masjid di kalami dunia. Aku tidak pernah berbicara di dalam masjid tentang urusan dunia. Makanya kamu saja keluar. Ya. Jadi selama ini saya nggak pernah ngomongin masalah dunia di dalam masjid. Pakari itu aku benci. Kalau masalah dunia dibawa ke dalam masjid, ya. Makanya jangan ngomong masalah dunia di dalam masjid. Qala al-faqih, berkata faqih pengarang kitab rahimallahu ta'ala, annama yasirul abdi manjila indallah. Sesungguhnya seorang hamba itu akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah kapan idza azama awamiruhu, kalau dia mengagungkan perintah Allah, kalau dia menjalankan perintah Allah. Wa azama buyutahu, dan dia mengagungkan rumah Allah, yaitu masjid. Wa ibaduhu, dan menyembahnya. Wal masjid buyutullah, sesungguhnya masjid itu adalah rumah Allah. Fayan bagi lil mukmin, maka seharusnya bagi orang mukmin ayu azimuha, mengagungkannya. Fa inna fi ta'zimil masjid ta'zimullah. Kalau kita mengagungkan masjid berarti kita mengagungkan Allah, karena masjid adalah rumahnya Allah. Maka kita jaga masjid, kita makmurkan, ya. Yang jadi imam, ayo istiqomah jadi imam, yang jadi azan muadzin istiqomah, ya. Yang nyapu, yang ngepel istiqomah, ya kan? Ternyata yang bersih-bersih masjid, jadi bersih-bersih masjid itu lo maharnya bidadari. Jadi kalau pengen ngelamar bidadari, bersih-bersih masjid Bang Dais paling banyak dapat bidadari. Kenapa setiap hari dia ngelamar bidadari, maharnya bersihin masjid, ya. Tuh. Jadi orang yang mengagungkan Allah adalah orang yang mengagungkan masjidnya, ya, rumah-rumahnya. Waruya an ba'du juhud, ya, diriwayatkan dari sebagian orang juhud. Juhud itu adalah satu aliran di mana orang yang mementingkan urusan akhirat. Ya. Dia tidak mencari kesenangan dunia, yang dicari adalah kesenangan akhirat. Annahu qala ma sanadtu fil masjid ila syai'in. Jadi orang juhud itu nggak pernah bersender di masjid, di tiang, di tembok, nggak pernah. Saking mengagungkan masjid, menghormati masjid, nyender aja nggak mau. Wala tawalliyat, dan membujurkan kaki, belonjoran. Qaddami, aku nggak pernah tuh belonjoran di dalam masjid. Saking nggak mau menghormatin masjid. Dan kita kan kalau ada masuk ke rumah orang, kita belonjoran, enak nggak? Nggak enak kan? Kita menghargai, menghormatin yang punya rumah. Ya, kenal juga kagak atau baru main udah kayak belonjoran baik. Itu rumah orang, ya, apalagi ini rumah Allah. Jadi orang judi itu nggak berani nyender sama tembok, sama tiang, nggak berani, apalagi belonjor. Wala takalamtu bi kalami dunya, dan tidak pernah berbicara masalah dunia. Sampai segitunya orang judi itu yang memuliakan. Bahkan para wali dulu ketika bikin masjid, itu tukangnya aja nggak pernah batal wudhu, nggak pernah batal. Bahkan bikinnya, ya, kalau kita boro-boro pakai celana kolor doang sambil ngerokok, ya kan, pakai kolor. Dulu para wali bikin masjid, tukangnya aja nggak pernah batal untuk otomatis auratnya ketutup, nggak ada yang ngerokok. Saking apa? Memuliakan masjid. Makanya wajar kalau masjid kita nggak rame mulu. Kenapa? Dari bikinnya aja banyak yang salah kali ya. Ya kan, pun duit apaan baik. Kan?
ya. Jadi saking ya ini mah kelas berat dah, kelas berat belonjoran aja agak mau di masjid. Dan kalau kita makan guling-guling, rebahan guling-guling ya kan. Dari mana-mana capek masuk ke masjid, ngidupin kipas, angin tidur ya kan begitu. Ya kan udu kagak, salat terusnya kagak tiduran baik. Tuh. Jadi orang juhud mah saking memuliakan masjid begitunya ya. Wakala dari kalian tadi ya, kalau bisa ikutin tuh seperti itu ya. An Auza'i radhiyallahu anhu qala khamsaka alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Auza'i mengatakan kebiasaan Nabi itu ada 5 yang harus kita ikutin ya. Pertama apa? Luzumul jamaah. Nabi itu selalu sholat berjamaah. Nah, ikutin. Wattiba'is sunnah. Yang ikutin sunnah-sunnahnya. Wa amaratul masjid, dan memakmurkan masjid. Wa tilawatil Quran, selalu baca Quran. Wal jihad fisabilillah, dan perang ya di jalan Allah. Tuh, jadi kebiasaan Nabi itu 5. Pertama, selalu sholat berjamaah. Wattiba'i sunnah, yaitu menjalankan kesunahan. Nah, jadi jangan menganggap sunnah itu yang cuma sunnah ya, jadi jangan dianggap sunnah ya. Kalau sanggup kita kerja, karena sholat witir sunnah ya kan, puasa Senin cuma sunnah, Syawal cuma sunnah. Jadi jangan meremehkan yang dan memakmurkan masjid ya, itu baca Quran dan jihad. Itu kata Imam Auza'i ya. Nah, karena di sini banyak pengumuman, ada juga nanti panitia korban dan juga panitia pembangunan masjid juga mau mengumumkan. Nah, maka pengajian kita sampai sini dulu. Mungkin nanti banyak yang perlu disampaikan. Dan juga saya juga ada acara haul Kiai Haji Burhanuddin Marzuki di pesantren Keturunada. Jadi kita cukupkan dulu sampai sini. Kita doakan ya sahibul bait yang menarik Pak Suparna dan juga Bapak Purban, mudah-mudahan Allah istiqomahkan dalam ibadahnya, Allah jaga kesehatannya, Allah jaga musibah bencana, dan juga diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah buat kita yang hadir. Allah berikan keistiqomahan, Allah lindungi kita, keluarga kita yang musibah, bencana, dan penyakit. Allah kabulkan hajat dan cita-cita kita semuanya. Allah mudahkan usaha kita, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, dan juga Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan kita sholihin dan sholehah, anak-anak kita yang sedang belajar Allah mudahkan dalam belajar, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan pesantren biar pada betah, biar pada sehat, dan juga masjid kita, majelis taklim kita biar makmur, biar istiqomah yang ibadahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari saya sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.